Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 99, Selamat, kamu telah menjadi wanitaku. Keduanya menangis, berpelukan. Mereka hampir tidak bisa berhenti setelah waktu yang lama. Kemudian, Su Zipei menggendong Mu Qixi dan berjalan menuju Seng Xiao. Dia berkata, bisakah aku bicara denganmu? Seng Xiao menarik Mu Qixi ke sampingnya dan menyeka air matanya. Kemudian, dia menuntun Su Zipei ke ruang kerja dan menutup pintu di belakang mereka. Tuan Muda Seng, apakah kamu hanya mempermainkan Mu Qixi, atau... Seng Xiao menyilangkan lengannya dan bersandar di meja. Aku serius, katanya. Tapi kamu tahu keluargamu. Jika aku tidak sepenuhnya yakin, aku tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada publik. Bahkan jika itu adalah keluarga Seng, aku akan membuka jalan baginya. Sikap Seng Xiao tulus dan serius, tidak seperti dirinya yang biasanya, suka bermain-main, malas, dan nakal. Tapi, kenapa Qixi? Tidak ada alasan. Dialah orangnya, bukan orang lain. Su Zipei merasa puas dengan jawabannya. Dia mengangguk dan menyeka air matanya. Baiklah, karena kalian telah memutuskan untuk bersama, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Qixi. Namun, Tuan Muda Seng, aku ingin menjelaskan ini kepadamu. Jika suatu hari, Qixi terluka, aku akan membunuhmu. Kamu tidak akan mendapat kesempatan itu. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun keluar dari ruang belajar. Mu Qixi melihat mereka dan berjalan ke arah mereka. Bibi, Xiao Xiao. Baiklah. Kalian berdua harus beristirahat. Hari masih gelap. Kita akan bicarakan sisanya besok. Su Zipei memberi isyarat agar mereka beristirahat. Lu Wenhua mendekati Su Zipei dan memegang bahunya. Mereka tidak tinggal lama di sana dan pergi. Mu Qixi melihat mereka pergi. Dia merasa tidak berdaya, tetapi dia tahu bibinya butuh waktu untuk mencerna. Melihatnya menatap kosong ke arah pintu, Seng Xiao mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya. Apakah kamu merasa bersalah sekarang? Bibiku tidak menyalahkanku. Dia mengerti aku, tapi aku... Seng Xiao mengangkatnya dan meletakkannya di atas piano di belakangnya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menekannya di bawah tubuhnya. Kamu punya bibi yang baik. Aku tahu. Kemudian, ciuman Seng Xiao datang bagai ombak yang mengalir deras ke bibirnya. Tak lama kemudian, pakaian Mu Qixi terkelupas satu persatu, semuanya jatuh ke lantai. Hari ini, aku menginginkanmu. Di sini. Kenapa tidak? Jangan terlalu pilih-pilih. Sebelum Mu Qixi sempat berkata apa-apa, Seng Xiao mengangkat dagunya ke atas dan mencuri kata-katanya. Tangan hangatnya meluncur turun dari bahunya ke punggungnya, merasakan kulitnya. Mu Qixi menjadi sangat sensitif terhadap sentuhannya. Dia merasakan kenikmatan itu, dan tubuhnya mendesaknya untuk bersandar untuk mendapatkan dukungan. Dia masih ingat rasa sakit malam itu. Namun dia bertekad, dia mengusapkan jarinya ke bahu lebar pria itu. Melihat dia tidak memberikan perlawanan, Seng Xiao menggendongnya, bergegas ke tempat tidur, dan memasang kondom. Mu Qixi terlalu malu untuk menatapnya dan memalingkan wajahnya. Dia takut akan rasa sakit. Seng Xiao menangkup wajahnya dan mengarahkannya ke wajah pria itu sehingga mata mereka bisa bertemu. Dia bisa melihat sorot mata pria itu. Tidak fokus. Xiao Xiao, Mu Qixi mengerang. Dia tidak tahu bahwa permintaannya dengan suara gemetar semakin membuat pria itu tersulut emosi. Xiao Xiao. Sabarlah. Mendengar renyekannya, Seng Xiao tersenyum. Yang terjadi selanjutnya adalah penjelajahannya tanpa ragu. Dia menggunakan dorongannya untuk menunjukkan cintanya padanya. Ketika mereka terbangun lagi, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Mu Qixi tiba-tiba terbangun dan duduk. Ketika dia melihat Seng Xiao di sampingnya, dia merasa lega. Dia masih tertidur. Di balik rambutnya yang acak-acakan, terpampang wajah tampan yang sempurna, memikat dan menggoda. Memikirkan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu, wajah Mu Qixi memerah. Ia ingin bangun, tetapi kakinya melemah. Ia tersandung dan hampir jatuh dari tempat tidur. Untungnya, Seng Xiao menariknya ke dalam pelukannya tepat pada waktunya. Mu Qixi jatuh ke pelukan Seng Xiao. Dia bersandar di dadanya yang hangat. Dia tidak berani bergerak. Lapar? Tanya Seng Xiao. Ya, Mu Qixi mengangguk. Aku ingin mandi dan kembali menemui bibiku. Seng Xiao membuka matanya dan menatap Mu Qixi. Dia berguling dan membungkusnya dengan selimut, lalu menggendongnya di bahunya. Xiao Xiao, Mu Qixi terkejut. Dia menurunkannya dan berkata, "Selamat, kamu telah menjadi wanitaku." Kemudian, dia mendekatkan wajahnya ke wajah wanita itu dan menggodanya. "Kamu telah merampas pengalaman pertamaku. Kamu harus bertanggung jawab atas diriku." "Sejak kapan aku bilang aku tidak akan bertanggung jawab?"
Biar ku beritahu sebelumnya, kurasa aku bisa menjadi orang mesum, menginginkanmu kapan saja di mana saja. Kalau itu terjadi, kuharap kau bisa mengatasinya. Kamu selalu suka menggodaku. Mu Qi menggigit hidung Seng Xiao dan berkata, aku tahu kamu hanya mencoba menakutiku. Mungkin itu nyata. Mu Qi melihat senyum jahatnya, jantungnya mulai berdetak kencang. Dia khawatir akan terjerumus lagi jadi dia mendorongnya menjauh. Kamu tidak pergi bekerja. Seng Xiao terkekeh. Dia tidak banyak bicara dan membaringkannya di bak mandi. Dia membersihkannya dengan lembut. Mu Qi menikmatinya sepenuhnya. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin nyaman. Dia akhirnya menjadi miliknya dan Seng Xiao pun menjadi miliknya. Xiao Xiao, sang putra mahkota, adalah miliknya. Setelah bangun, Seng Xiao mengirim Mu Qi kembali ke rumah besar dan dia pergi menemui Huang Yao. Memikirkan apa yang terjadi pagi-pagi sekali, dia merasa kesal lagi, terutama saat dia melihat Su Zipei. Tante. Karena kamu sudah memutuskan, kamu harus percaya pada pilihanmu. Aku mengerti kamu. Su Zipei tersenyum pada Mu Qi. Terima kasih, Bibi. Dan satu hal lagi, aku sudah mulai berkencan dengan Lu Wenhua. Kami akan mencoba untuk saling mengenal dan melihat apakah kami bisa menjadi keluarga. Benar-benar. Su Zipei membuat keputusannya bukan hanya karena dia punya perasaan terhadap Lu Wenhua. Itu juga demi Mu Qi. Dia ingin memberi Mu Qi latar belakang yang lebih baik. Jika dia tidak punya apa-apa, apa yang akan terjadi padanya saat keluarga Seng mengetahuinya? Tidak ada yang tahu. Meskipun Lu Wenhua sudah jelas tentang niatnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, yang dia pedulikan hanyalah melindungi orang yang dia cintai. Cepatlah sarapan. Aku akan ke hotel nanti untuk mengurus wanita itu. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus mencari tahu tentang itu hari ini. Jika ada sesuatu yang ingin mamamu sampaikan kepada Su Zipei, itu pasti terkait dengan Qi. Atau, itu pasti tentang dua saudara perempuan, Mu Qi dan Mu Tangshui.